Halo Kampringers, saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa melucu. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah fenomena yang paling sering di dunia sosial media kita, yang menjadi konsumsi publik dan mereka menyenanginya. Apa itu? Namanya adalah prank. Nah, sebelum saya membahas soal prank dan apa saja sih sebetulnya hal-hal yang menurut pandangan saya kurang begitu menarik dari prank ini, saksikan di pembahasan ini. Tapi sebelumnya, tetap saya akan meminta Anda untuk ditonton, di like, kalau bisa di komen atau dibagikan juga ke orang lain apabila ini bermanfaat, dan juga subscribe. Kita akan mulai. Kampringers, saya akan mencoba berbicara masalah prank yang di Indonesia ini beberapa tahun belakangan ini menjadi konten yang sangat digemari oleh terutama anak-anak remaja. Saya tidak tahu kenapa mereka sangat menggemari konten prank ini ya. Tapi tahukah Kampringers bahwa prank ini ternyata jauh sebelum di Indonesia atau jauh sebelum Eropa juga melakukannya. Ternyata Eropa juga punya sejarah pada hal prank ini. Seperti misalnya Mesir kuno juga ternyata punya tradisi prank. Juga Romawi, yang akhirnya tradisi itu mereka sebut sebagai April Fool, atau yang lebih dikenal akhirnya lebih jauh lagi disebut dengan April Mob. Nah, jika saja kita berkaca bahwa orang-orang Eropa kemudian menjadikan ini sebagai tradisi mereka. Lalu kemudian tradisi ini berkembang hingga ke Indonesia yang notabene kulturnya sangat jauh berbeda dengan Eropa. Jadi Eropa pada saat ini, pada hari ini, mereka bicara soal bullying. Mereka bicara soal bagaimana seorang manusia harus menghargai manusia yang lain. Sementara kita terjebak pada tradisi Eropa lama yang kemudian gemar sekali menjahili orang lain. Ya, kalau kita bisa lihat banyak sekali konten di baik di Instagram atau di YouTube, channel YouTube, saya lihat itu konten prank itu sangat mudah ditemukan di mana-mana. Mulai dari misalnya ngerjain orang di rumah, apalagi mengerjai orang dengan konsep hantu-hantuan, atau malah yang lebih parah sampai terjadi kematian dari konten prank ini, dari hal-hal yang bersifat prank ini. Lalu apakah kemudian prank ini dianggap sebagai sesuatu yang lucu? Nah, mari kita lihat. Pada konteks April Fool, mereka kemudian berusaha untuk menjadikan seseorang sebagai objek dari dari kebodohan ya. Artinya mereka mencari seseorang yang mereka anggap bodoh untuk kemudian dikerjai. Nah, kita kemudian meniru hal ini untuk kemudian mencari objek orang yang menurut kita lemah untuk kemudian kita kerjai. Jadi pertanyaan saya, sebegitu menyenangkankah prank ini bagi Anda? Nah, saya ingin bercerita tentang seorang yang fenomenal dalam dunia prank di abad ke-20 bernama Karl Power. Seorang Inggris yang menggemari klub Manchester United, lalu kemudian melakukan prank terhadap klub Manchester United. Apa yang dia lakukan? Ketika sesi foto di final Champions League antara Manchester United melawan Bayern Munich, dia kemudian menjadi pemain ke-12 yang ikut berfoto di lapangan bersama pemain Manchester United. Tapi saya membayangkan, kemudian konten pranknya itu bukan konten ecek-ecek. Konten prank yang dilakukan oleh Karl Power itu berkelas menurut saya.
ada hal yang ingin dia bicarakan dari konteks prank yang dia lakukan. Tidak sekedar nungguin orang di tempat gelap lalu lompat kayak pocong lalu kemudian orang kabur gitu. Ya itu oke lah, itu prank, itu ngejailin orang. Tapi kemudian apakah kita cukup bahagia melihat orang lari terbirit-birit, atau kemudian ada orang yang sampai celaka ketika mereka terkejut gitu, atau bahkan sampai pingsan, sampai jatuh dan sampai cacat misalnya. Ada orang yang dikerjain dengan air pembersih lantai, lalu kemudian dia meminum itu dan kemudian masuk rumah sakit. Apakah kemudian kita bahagia melihat hal-hal seperti itu? Kemudian saya ingin bicara konteks prank yang selama ini sering dikait-kaitkan. Orang akhirnya membuat prank sebagai bahasa sosial eksperimen. Apakah kemudian sosial eksperimen serendah itu? Kampringers, sosial eksperimen adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menguji sebetulnya. Menguji wacana yang beredar di masyarakat atau menguji sebuah kondisi yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita lihat itu konteksnya sangat jauh berbeda dengan kesan hanya sekedar menjahili orang. Sangat berbeda. Dan jika Anda menganggap bahwa sosial eksperimen dan prank itu adalah hal yang sama, maka saya pikir sebelum membuat konten Anda perlu mencari referensi dulu sebelum Anda melakukan hal yang salah. Jadi tolong untuk para prankster, Anda hari ini bisa membuat konten sebanyak-banyaknya tentang prank dan mengerjai orang banyak. Tapi berhati-hatilah bahwa suatu saat nanti apa yang Anda kerjakan itu akan berbalik pada Anda. Jadi pertanyaan saya sekali lagi kepada Anda para pembuat konten prank, apakah prank menyenangkan bagi Anda? Karena bagi saya hal itu nggak lucu. Ya, pertanyaan saya sekali lagi, apakah prank membuat Anda bahagia? Jika membuat Anda bahagia, maka segeralah periksakan diri Anda. Saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa melucu. Dadah.